Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan seorang waliullah wanita. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan Abu Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, seorang sayyid dan juga rajanya para wali di seluruh dunia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan keturunan Sayyidina Hasan, cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir di Jailani, sebelah selatan Laut Kaspia Iran, pada tahun 1077 Masehi atau 470 Hijriah. Sebagai waliullah, sudah menjadi pengetahuan umum bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki pengaruh dan posisi penting dalam sejarah spiritualisme Islam, sehingga wajar jika sepanjang hidupnya tidak pernah lepas dengan berbagai karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di luar dari kemampuan dan nalar kita sebagai manusia biasa. Selain dikenal sebagai seorang sayyid, guru mursyid, sekaligus waliullah, beliau pun digelari sebagai Al-Gaw Al-Azam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendapat makom tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat sikap rendah dirinya, sehingga beliau diangkat menjadi raja dari seluruh para wali di muka bumi. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa pada saat mengajak para santrinya, beliau pernah berkata, "Kakiku ini berada di atas leher seluruh para wali," dan perkataannya didengar oleh seluruh wali di penjuru dunia. Lalu mereka berikrar samina wa atona. Akan tetapi ada kisah menarik terkait kewalian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang ternyata dikalahkan oleh seorang perempuan. Dikisahkan suatu ketika Al-Gaut Al-Azam Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sedang berada di lingkungan Masjidil Haram. Saat berada di sana, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merasa takjub ketika melihat seorang perempuan yang tengah melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, namun hanya dengan satu kakinya saja. Setelah mukasyafah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani paham bahwa wanita tersebut bukanlah orang biasa, melainkan pastilah seorang wali. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemudian mencoba melihat makam atau kedudukan sang wanita waliullah itu. Beliau melihat ke makom pertama, tak dijumpainya rohaniah wanita itu. Ke makom di atasnya, tidak ada. Ke makom di atasnya lagi, tidak ada. Dan di atasnya lagi, tidak ada. Juga hingga sampai mendekati makam Gautsiyah beliau sendiri juga tidak ada. Akhirnya beliau menyerah dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, siapakah wanita ini yang tidak dapat kulihat makom wilayahnya?" Sedangkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terkenal dengan ucapannya, "Kakiku berada di leher para aulia." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun mendapat petunjuk, "Ya Abdul Qadir, ikutilah wanita itu bila engkau ingin mengetahui makom wilayahnya." Sang Sultanul Aulia pun kemudian membuntuti wanita itu hingga ia dapat mengetahui. Ternyata wanita itu sebenarnya kaki yang satunya tidaklah buntung. Yang terjadi ialah kaki itu sebenarnya tengah menyusui anaknya. Anaknya yang kekenyangan tertidur di pangkuan kakinya. Lalu dengan karomahnya, sang waliullah perempuan itu memutus sementara satu kakinya, agar anaknya yang sedang tertidur tidak terbangun. Sementara ia pun menuju Masjidil Haram untuk bertawaf dengan hanya satu kaki. Dan ketika kembali ke anaknya yang masih terlelap dalam tidur, ia pun menyambung lagi kakinya. Subhanallah. Itulah wilayah kewalian seorang wanita yang dicapai melalui keibuannya. Kaum arifin mengatakan bahwa dengan istiqomah, taat kepada suami, serta sabar merawat anaknya, para ibu sebenarnya sangat dekat dengan derajat kewalian. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar As-Segafdi menyatakan, "Apakah kamu ingin melihat wali di rumahmu? Doa dari semua kebutuhan akan dikabulkan dengan segera. Dia adalah ibumu. Jika dia masih hidup, berbaktilah kepadanya, niscaya kamu akan mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Ta'ala." Apabila seorang ibu mengasihi anaknya, maka saat itulah ia sedang menyaksikan sifat Rahman dan sifat Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.